Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisis dan refleksi asesmen pembelajaran di kelas. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi ulangan akhir semester 1 mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, analisis dan refleksi. Sebagai mahasiswa praktik pengalaman lapangan atau PPL, dalam program PPG Calon Guru tahun 2024, saya memiliki kesempatan untuk mengamati dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 49 Jakarta. Salah satu asesmen yang diterapkan oleh guru pamong di kelas 10 yang saya amati adalah Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD sebagai asesmen formatif di dalam proses pembelajaran. Nah, dalam video ini, saya akan menganalisis dan merefleksikan kesesuaian asesmen ini dengan tahapan perkembangan peserta didik, aspek lingkungan budaya, dan kemampuan peserta didik, serta sejauh mana asesmen ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Nah, yang pertama di sini ada identitas dari modul ajar. Jenjang sekolahnya yaitu sekolah menengah atas atau SMA, kelasnya yaitu kelas 10, fase E, elemennya bilangan, dan materinya eksponen dan logaritma. Capaian pembelajarannya yaitu, di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan logaritma, serta menggunakan barisan dan deret, aritmatika, dan geometri. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat eksponen, bentuk akar, dan fungsi eksponen, serta mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi eksponen. Nah, asesmen yang saya observasi yaitu asesmen formatif berupa Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD. Nah, di sini saya lampirkan LKPD yang guru pamong saya buat dan guru pamong saya lakukan di kelas. Nah, dari asesmen tersebut, saya analisis terkait dengan kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik. Nah, salah satu asesmen yang dilaksanakan di kelas 10 ini yaitu asesmen formatif yang disajikan dalam bentuk LKPD tadi, secara berkelompok. Menurut pendapat saya, asesmen tersebut sudah sesuai dengan tahap perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget, bahwa peserta didik pada tahap operasional formal, yaitu usia 12 tahun ke atas, pada fase ini, anak telah dapat beroperasional secara abstrak. Mereka telah mampu mengolah informasi pada soal yang melibatkan penalaran secara lebih dalam. Nah, LKPD ini dirancang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik, di mana peserta didik di tingkat menengah, LKPD ini sudah melibatkan analisis, pemecahan masalah, maupun pertanyaan yang lebih kompleks. LKPD ini juga melibatkan kerja kelompok atau diskusi yang dapat membantu mengembangkan keterampilan sosial peserta didik, sekaligus mendorong kerjasama dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Kemudian, kesesuaian asesmen dengan aspek lingkungan budaya. Nah, berdasarkan analisis dan refleksi saya, kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, yaitu pada bagian asesmen formatif, saat peserta didik melakukan diskusi secara berkelompok. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam satu kelompok terdapat anggota kelompok yang memiliki pendapat dan jawaban yang berbeda-beda. Aspek lingkungan budaya dan juga karakteristik masing-masing peserta didik memiliki pemikiran yang berbeda. Oleh karena itu, guru harus dapat mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Dengan adanya diskusi kelompok tersebut, guru sudah menyediakan aktivitas yang menghormati dan mencerminkan keragaman budaya dalam kelas. Namun, pada LKPD tersebut, soal-soal yang diberikan belum kontekstual dengan lingkungan budaya peserta didik, karena pada soal yang diberikan belum menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat 2 soal cerita terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas menabung, namun menurut saya soal ini masih terlalu umum. Jadi, di sini saya memberikan saran. Menurut saya, guru dapat memberikan soal yang berkaitan dengan aspek lingkungan budaya peserta didik yang ada di Jakarta, karena sekolah ini merupakan SMA Negeri 49 Jakarta yang terletak di Jakarta. Nah, menurut saya, guru dapat menambahkan soal-soal yang berkaitan dengan budaya sekitar. Misalnya, Jakarta kan isinya gedung, jadi guru bisa membuat soal yang berkaitan dengan banyaknya gedung pencakar langit di Jakarta. Kemudian juga guru juga bisa menambahkan
soal yang berkaitan dengan adat atau budaya sekitar. Misalnya, suku Betawi yang tinggal di Jakarta biasanya membuat rumah panggung. Nah, dari situ guru bisa membuat soal logaritma terkait dengan rumah panggung tersebut. Kemudian kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik. Nah, peserta didik di SMA Negeri 49 Jakarta menunjukkan variasi dalam kemampuan belajar. Ada yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, asesmen formatif yang diterapkan oleh guru kelas sesuai dengan keberagaman kemampuan peserta didik. Kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik dapat dilihat pada asesmen tersebut di bagian pertanyaan atau perintah soal yang diberikan. Nah, asesmen yang baik itu sesuai dengan level kemampuan siswa. Di kelas 10, asesmen yang digunakan telah sesuai dengan kemampuan siswa dilihat dari soal yang diberikan bertahap, dimulai dari soal pemahaman mengenai tadi definisi logaritma, kemudian sifat-sifat logaritma dimulai dengan melengkapi titik-titik yang kosong, kemudian penerapannya dengan membuktikan sifat lainnya sendiri, dan dilanjutkan tingkatan analisis yaitu mengerjakan latihan soal perhitungan dan cerita. Nah, selain itu guru juga memberikan umpan balik kepada peserta didik dengan mempersilahkan mereka untuk bertanya jika mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan. Nah, kemudian di sini juga saya menganalisis apakah asesmen dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Nah, menurut saya, asesmen tersebut sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran di kelas. Meskipun pada LKPD tersebut tidak ada kolom untuk refleksi atau pertanyaan terbuka, seperti, apa hal baru yang kamu pelajari dari aktivitas ini? Apakah ada bagian yang sulit kamu pahami? Jelaskan. Nah, kolom seperti ini memang tidak ada di LKPD tersebut, di mana kolom ini bisa memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menyampaikan kesulitan atau tanggapan mereka terhadap proses pembelajaran. Nah, tetapi karena hal ini pada LKPD terdapat petunjuk tadi. Jadi di LKPD-nya terdapat petunjuk di mana guru menuliskan jika mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan dapat bertanya kepada guru. Berarti siswa bisa bertanya langsung kepada guru terkait kesulitan yang dialami dalam mengerjakan LKPD tersebut. Guru juga memfasilitasi diskusi kelas untuk membahas jawaban dari LKPD. Nah, ini memberikan siswa ruang untuk menyampaikan pendapat, memberikan umpan balik, dan mendengarkan pandangan teman-temannya terkait jawaban masing-masing kelompok. Guru juga dapat menggunakan LKPD sebagai dasar untuk sesi tanya-jawab. Nah, siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang bagian yang belum mereka pahami atau menyampaikan saran untuk memperbaiki tugas serupa di masa depan. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Apakah kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sudah terpenuhi ketika berlangsungnya proses pembelajaran di dalam kelas? Nah, berdasarkan hasil kegiatan PPL 1 yang telah saya laksanakan di SMA Negeri 49 Jakarta, kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika berlangsungnya proses pembelajaran di dalam kelas sudah terpenuhi dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi fisik di ruang kelas seperti ruang kelas yang bersih dan rapi, fasilitas yang memadai, ada meja, kursi, papan tulis, spidol, penghapus, kipas angin, AC, wifi, dan fasilitas lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Ruang kelas juga aman dan terbebas dari resiko bahaya seperti peralatan rusak atau kabel listrik yang tidak rapi atau terbuka. Nah, kemudian dilihat dari hubungan sosial dan interaksi antara guru dan peserta didik juga sangat baik. Guru di kelas selalu bersikap ramah, mendukung, dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik. Peserta didik di kelas juga saling menghormati dan bekerja sama dengan baik. Dan di kelas juga tidak ada perilaku bullying, semuanya sama-sama belajar, berteman dengan baik, dan saling membantu antar sesama jika ada teman yang kesusahan. Metode pengajaran yang dilakukan juga menarik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ketika peserta didik sudah tidak fokus dan bosan, guru akan memberikan ice breaking agar partisipasi dan semangat siswa tidak hilang. Guru juga akan memberikan kuis dan latihan soal agar melatih kemampuan siswa dan kepercayaan diri siswa ketika maju mengerjakan di depan kelas. Guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, berpendapat, dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas. Kemudian, pertanyaan selanjutnya,
bagaimana cara guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung, serta membentuk karakter disiplin positif. Nah, di sini ada 11 cara menurut saya yang bisa guru terapkan di kelas agar terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kemudian juga guru dapat membentuk karakter disiplin positif kepada siswa. Nah, caranya yang pertama yaitu guru dapat memastikan ruangan kelas itu bersih, rapi, terang, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Jika kelas kotor, guru dapat mengajak peserta didik untuk mengambil sampah yang ada di lantai dan membuangnya ke tempat sampah sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan. Kemudian, cara yang kedua, guru dapat mengatur tempat duduk peserta didik agar mendukung interaksi dan kenyamanan di dalam kelas. Misalnya, duduk secara fleksibel seperti melingkar sesuai kelompok, duduk membentuk huruf U, atau normal seperti biasanya, semua peserta didik menghadap ke papan tulis. Kemudian, cara yang ketiga, guru memastikan fasilitas di dalam kelas lengkap seperti papan tulis yang bersih, spidol yang nyala, dan penghapus yang tersedia di dalam kelas. Kemudian juga dapat memastikan proyektor atau alat bantu belajar lainnya seperti teknologi tersedia dan berfungsi dengan baik. Lalu cara yang keempat, guru harus bersikap ramah dan menyambut peserta didik dengan antusias setiap hari. Jangan membawa masalah pribadi ke dalam kelas sehingga dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas. Guru juga dapat memberikan perhatian dan perlakuan yang sama kepada semua peserta didik tanpa diskriminasi apapun. Kemudian di sini ada cara yang kelima, guru harus bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Misalnya dengan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Cara yang keenam, guru juga harus bisa menjadi teladan bagi peserta didik dengan menunjukkan sikap disiplin dalam kehadiran, tepat waktu, dan konsisten dalam setiap tindakan. Bersikap sopan dan menghormati siswa sebagai contoh perilaku yang diharapkan. Kemudian cara yang ketujuh, guru dapat melibatkan peserta didik dalam membuat aturan kelas sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadapnya. Kemudian cara yang kedelapan, guru dapat memberikan apresiasi seperti pujian atau penghargaan kecil kepada peserta didik yang menunjukkan perilaku disiplin. Kemudian di sini ada cara yang kesembilan, yaitu guru dapat memberikan konsekuensi yang mendidik bagi peserta didik yang melanggar aturan, seperti refleksi atau tugas yang relevan. Jadi, jangan sampai guru memberikan hukuman yang berat atau fisik. Kemudian, cara yang ke-10 yaitu guru dapat menerapkan kegiatan kelompok yang memerlukan kerjasama dan tanggung jawab peserta didik. Kemudian, cara yang ke-11 yaitu guru juga dapat berkolaborasi dengan orang tua untuk mendukung pembentukan disiplin positif peserta didik di rumah. Jadi, guru juga dapat berkomunikasi dengan wali murid agar mendukung perilaku disiplin positif siswa di rumah. Jadi, tidak hanya di sekolah, di rumah juga orang tua terlibat. Nah, sekian video pemaparan mengenai hasil analisis dan refleksi ulangan akhir semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.